le tanggal 27. Ana lele selaku salah lele di Tebo. KB dia batatara kali boleh loki. Neka mga paundango, neka mga tatambul lalit, neka mga tulad sa sili. Mga akal deraja pon yang teluk. Tepandi gagal ngasang ngoyang. Aku denuk dite. Luteran dan calon Pilkada Manggarai Barat 2024-2029. Ana kita ya baiklah. Urut koso, one vai salis, one lesot laut. Golong mesti gosi, golong mesti tu. Tapi, mana nela minyak sang anak rekorea mah, ngoten dan suka mese kami dan suka kue, tanda ngasang anak bara buat juga. Aile jom jolam baru ngasang anak di paket majorika ronia baru. Leke pas di le ngasang anak bomo dulu salah. Bokulan yang tua di dua ada ngasang tua macam anak. Tu emang ino kue bajang lolong baru. Ayo lebih ogo. Cuma ngasang dia dua. Memberikan applause yang meriah kepada jagoan juara kita, anak Mamang Harapan Baru Manggarai Barat yang sampai calon Bupati Manggarai Barat Mario Rikar Ngasangde Mario Rikar itu Ngasangde Saulite nomor 1 Itan lite Mario Rikar le TPS buka surat suara Itan Mario Rikar 1 nomor ning cekai pakah kena duduk sampai buru Mario Rikar pilih deh. Sangde calon Bupati Manggarai Barat nomor 1 nomor ne Mario Rikar itu ngasande
siap? Siap. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama kami mohon maaf karena katanya tadi tunggu sudah dari pagi ya? Betul ya? Sampai saya punya dekwe mama mami dandan sudah dari jam 7 pagi. Betul. Sampai lipstiknya sudah agak-agak. Jadi terima kasih banyak dan minta maaf karena kami tadi start agak terlambat. Tamu di wall itu silih berganti, makanya kami start agak terlambat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh keluarga besar di Waiwarang, kampung Waiwarang. Saya kemarin pileg tidak sempat kesini juga karena saya tahu di sini ada Om Yos dengan Kak Ino, Wepera. Tapi baru hari ini saya tahu ternyata keluarga saya banyak juga di sini. Ya toh? Ada keluarga dari Kalo, ada keluarga dari Lida ya, dari Coal. Kemudian ada Inang dari Rempo, dari Poka. Nah, makanya Amang Tobi ada hari ini. Saya juga kaget kok bisa Amang Tobi ada di sini. Ternyata ada Inang di sini. Tepuk tangan dulu seluruh keluarga besar. Baik, mungkin pertama sekali saya perkenalkan diri karena saya tahu beberapa di sini pasti hampir semua baru pertama kali ketemu anak Momang ya. Jadi Bapak Mama sekalian, kalau di baliho ini selalu tulis nama Mario Pranda. Tapi yang benar itu nama lengkap saya nanti di kertas suara, Kristo Mario Yosepino Pranda. Jadi Kristo itu artinya Kristus. Mario itu Maria. Yosepino itu Santo Yosef. Jadi Yesus Maria Yosef ya. Keluarga Kudus Nazaret. Jadi biar kami menang, doa terus kepada Yesus Maria Yosef sampai tanggal 27. Keluarga Kudus Nazaret. Jadi saya anak dari almarhum Bapak Fidelis Pranda, Agung Mama Else. Baik toh? Baik. Jadi saya ini anak yang keempat. Banyak yang bilang Ite karena anak keempat, mudah-mudahan jadi bupati yang keempat. Amin ya. Bupati pertama Bapak Fidelis, kedua ketiga yang sekarang, keempat Mario Pranda, Agung Rikat Kontani. Jadi Pak Rikat tidak bisa datang, sebenarnya jadwalnya kita sama-sama. Cuma hari ini mereka kena ngabere. Jadi tadi waktu telepon dia sampaikan salam hangat, salam hormat untuk keluarga besar yang ada di Waiwarang. Karena kami bagi tugas, kalau jalan sama-sama terus, maka sampai pilkada pun kami tetap tatap muka. Karena belum semua titik yang kami datang. Jadi makanya kita bagi tugas. Hari ini dia dengan tahan saja Barus, kena nggak beres sampai besok. Dari sini kami terus ke Kaca. Yang keempat, apalagi teman saya. Oh ya, umur saya dan Pak Rikat ini kami berdua umurnya sama. Pak Rikat lahir 21 November 1987, saya 2 Februari 1988. Jadi kami berdua umurnya 36 tahun. Muda ya? Makanya orang di Pulau Longos bilang begini ke saya, Kae, pilkada kali ini itu pilkada yang paling spesial. Kenapa? Kenapa saya tanya? Karena kelapa tua lawan kelapa muda. Maksudnya bagaimana? Kelapa tua itu bagus untuk bikin santan, tapi efeknya bikin kolesterol. Aku asam urat katanya. Tapi kalau untuk kasih bersih kolesterol dan asam urat harus minum banyak kelapa muda. Anda kalau haus cari kelapa muda atau kelapa tua? Kelapa muda. Kelapa muda ya? Benar, saya cek di pasar kemarin ternyata harga kelapa tua dan kelapa muda lebih mahal kelapa muda. Betul.
Tanggal 27 pilih kelapa tua atau kelapa muda? Kelapa muda. Nomor 1. Mario Rika. Yang kedua, tadi kalau saya sampaikan kalau kolesterol itu harus dibersihkan oleh kelapa muda. Kolesterol yang pertama itu adalah 3 tahun terakhir ini rantai suplai pupuk kepada petani itu sangat tidak baik-baik saja. Setuju ya? Bukan hanya di sini yang mengeluhkan itu. Setelah kami keliling 12 kecamatan, seluruh petani mengeluhkan hal yang sama. Ada uang, tapi mau belinya susah setengah mati. Bahkan di Pacar, saya ketemu para petani di sana, mereka ungkapkan mereka beli satu pasang pupuk itu 500.000. Sama kok. Karena pupuk kalau subsidi itu 230 sampai 250 satu pasang. Pernah beli 600 satu pasang? 500. Nah, ini. Jadi saya dan Pak Rikan sudah sepakat kalau kami jadi, kami akan memastikan rantai suplai pupuk itu harus lancar. Pemerintah selama ini tidak pernah mengontrol, tidak pernah mengendalikan, bahkan tidak pernah mengintervensi yang namanya rantai suplai pupuk terhadap petani. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan di sini ada Ibu Dr. Stevi. Beliau tidak bisa omong, tidak bisa omong karena belum cuti. Kalau Pak Ino ini sudah sejak tanggal 5 sudah cuti, makanya bisa berorasi. Aturan yang baru yang sekarang, DPD DPR RI kalau mau berorasi harus cuti kalau mau ikut kampanye. Ibu Stevi ini belum urus cuti, makanya dia hanya bisa duduk. Jadi mewakili Ibu Stevi, saya mengucapkan terima kasih banyak juga karena keluarga besar di Wewarang ini juga salah satu mengantarkan beliau jadi anggota DPD RI. Tepuk tidak suara kemarin? Tepuk ya. Jadi kemarin tanggal 1 apa ya? Pelantikan 1 Agustus atau 1 Oktober? 1 Oktober sudah dilantik menjadi anggota DPD RI. Kita kembali lagi ke laptop, ke kolesterol tadi. Yang kedua, Bapak Mama harus tahu bahwa tentang politik anggaran pemerintah yang sekarang itu kurang pro terhadap petani. 1.400 miliar APBD kita yang dialokasikan untuk sektor pertanian itu hanya 40 miliar. Coba bayangkan, dari 1.400 miliar yang dialokasikan ke sektor pertanian hanya 40 miliar. Dan 40 miliar itu dibagi 12 kecamatan. Makanya Bapak Mama jangan heran orang Boleng sampai hari ini tidak punya irigasi. Orang Boleng tidak punya jalan usaha tani, jalan tani. Mereka dari dulu minta jalan tani dari Batak sampai ke Terang, sampai hari ini tidak pernah dibangun. Ini saya baru tahu karena saya baru datang. Belum ada jalan tani. Jalan tani ini penting supaya apa? Biaya produksi itu ditekan. Jadi tidak ada biaya pikun dan lain-lain. Ke depan saya dan Pak Rikan sudah sepakat bahwa anggaran untuk sektor pertanian harus kita naikkan. Karena contohnya begini, kalau misalnya kita fokus ke infrastruktur, Bapak Mama sekalian, dulu waktu jalan masih jelek ke Perak, itu naik angkot itu bayar 15.000. Ketika sudah aspal, harga angkot tetap 15.000. Berarti kan tidak ada manfaatnya untuk kantong masyarakat, ya kan? Jadi yang paling berdampak pada kantong masyarakat adalah jalan usaha tani, jalan tani harus tani. Makanya politik anggaran kita ke depan ke sektor pertanian itu kita besarkan. Sepakat ya? Sepakat. Yang terakhir soal pelayanan publik, saya dan Pak Rikan juga sudah sepakat Bapak Mama yang urus KTP, kartu keluarga cukup sampai ke kecamatan Lembor Selatan. Mantap. Itu
Tidak boleh lagi urus ke Labuan. Labuan Bajo. Makan anggaran. Ini penting, kenapa? Pertama, masyarakat susah, Iya, Antri. kantongnya juga susah, ya kan? Ke Labuan bayar berapa? Habis 500. PP 200. Iya. Sampai di bawah belum lagi Masih mereka pada. suruh besok lagi baru datang. Iya. Belum lagi alat rusak. Ya toh? Jadi semua urusan keduk capilan kita delegasikan ke semua kecamatan yang ada di Manggarai Barat. Ada 12 kecamatan. Hal ini sepele tapi selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Karena ini betul-betul masyarakat sangat terganggu sekali kalau misalnya harus ke Labuan Bajo. Kalau 3 hari ke Labuan Bajo maka 3 hari tidak ke kebun. Dan ini penting juga soal kartu keluarga. Karena apa? Karena semua BPJS sekarang itu menggunakan, ada yang tahu? BPJS pakai apa sekarang? Tidak tahu. BPJS pakai kartu keluarga. Ada yang sudah mungkin pengalaman sakit, pasti diminta kartu keluarga sebagai BPJS. Betul ya? Nah, makanya simpan semua kartu keluarga, karena kartu keluarga itu fungsinya sekarang untuk jadi BPJS. Yang terakhir, saya mau tutup begini. Perjuangan pilkada kali ini banyak yang bilang adalah Kakak Botek lawan Komodo. Kenapa mereka bilang Kakak Botek lawan Komodo? Coba lihat balihonya kami. Balihonya kami itu yang dipasang itu di rumah-rumah biasa. Tapi baliho yang sebelah itu pasti dipasang di rumah yang punya mobil dump truck, 2 mobil kol, kios-kios yang besar. Betul tidak? Coba perhatikan, saya udah keliling di 12 kecamatan. Semua balihonya kita pasti rumah yang biasa-biasa saja yang pasang. Ya toh? Tapi sebelah punya pasti rumah yang punya kios besar, kios yang punya rumah yang punya dump truck bisa 2 biji, bahkan 3 biji, aku mobil kol 3-4 biji. Jadi ini adalah simbol perjuangan dan perlawanan rakyat pilkada kali ini. Bapak Mama, semua harus semangat. Kita buktikan nanti di tanggal 27 bahwa rakyatlah yang berdaulat, bukan kontraktor yang berdaulat. Mantap. Sepakat ya? Jadi mungkin itu saja dari saya. Oh ya, terakhir saya mau beritahu, saya ini waktu daftar sudah buat surat pengunduran diri dari calon, bukan dari calon DPR, dari calon DPRD terpilih. Jadi jangan lagi ada yang percaya kalau bilang saya ini bakalan kembali jadi DPR. Kalau misalnya Tuhan belum berkat perjuangan ini, apa yang saya sudah putuskan tidak mungkin saya tarik kembali. Ini juga menyangkut nama baik dan reputasi saya di Republik Manggarai Barat ini. Jangan sampai saya dianggap sebagai orang yang lope-lape. Mantap. Apa yang sudah saya katakan, apa yang sudah saya putuskan, saya sudah hitung semua resiko-resiko yang akan saya terima. Jadi pengganti saya itu sudah jelas, Om Yosef Skalem. Mantap. Tanggal 30 Agustus saya tidak dilantik, Pak Mama Skalem. Saya tidak ikut pelantikan, Kaino ya, mereka yang dilantik. Saya tidak dilantik. Jadi habis ini kita hanya tinggal urus bagaimana pergantian antara waktu saya ke Om Yos. Bapak Mama asik sekalian. Maka di sini ada 2 woe perang, pasti woe warang bisa lebih maju. Apalagi bupatinya Mario Rika. Jadi gitu kau. Terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua.